Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Lingkungan terkait kasus-kasus internasional seperti kapal tanker Iran yang melanggar hukum internasional. Latar belakang. Sejak dahulu, laut telah digunakan sebagai jalur perdagangan oleh berbagai negara di dunia dalam melakukan hubungan dagang. Umumnya, pelaut sangat mengandalkan kapal sebagai alat transportasi untuk melakukan perjalanan laut atau pelayaran. Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Letak Indonesia yang berada di posisi silang tersebut tentu saja membuat kawasan Nusantara dilalui oleh para pelaut dari berbagai negeri, baik untuk berdagang ataupun sekedar singgah. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang terletak di posisi silang berarti menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jalur perdagangan laut strategis. Sebagai titik tengah dari persilangan, faktanya wilayah Indonesia tentu saja memiliki konsekuensi tersendiri. Dampak negatifnya, Indonesia harus selalu mengatasi segala ancaman yang bisa saja terjadi di sepanjang jalur transportasi lautnya. Sedangkan sisi positifnya, Indonesia bisa dengan mudah berinteraksi dengan negara-negara tetangga dalam kancah internasional. Adapun pengaturan hukum laut sangat dianggap penting bagi masyarakat internasional, karena pengaturan hukum laut dapat meningkatkan keamanan masyarakat internasional yang melakukan pelayaran di lautan. Kemudian, pengaturan hukum laut penting guna menjaga kestabilan dunia yang bersumber dari sumber daya alam di lautan, sehingga hal tersebut tidak dapat menimbulkan konflik bagi negara lainnya untuk berebut hak atas akses wilayah laut guna eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut yang telah ada sejak abad ke-15. Kemudian, hukum laut internasional. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, maka hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antar negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan berkembang. Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Berhasil melontarkan 4 konvensi, yaitu: pertama, Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone, atau Konvensi mengenai laut wilayah dan zona tambahan, mulai berlaku pada 10 September 1964. Kemudian yang kedua, Convention on the High Seas, atau Konvensi mengenai laut lepas, mulai berlaku pada 30 September 1962. Yang ketiga, ada Convention on Fishing and Convention of the Living Resources of the High Seas, atau Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, mulai berlaku pada 20 Maret 1966. Yang keempat ada Convention on the Continental Shelf, atau Konvensi mengenai landas kontinen, mulai berlaku pada 10 Juli 1964. Peraturan atau kebijaksanaan Indonesia mengenai landas kontinen diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang disahkan oleh Presiden pada 6 Januari 1973. Pasal 2 Undang-Undang tersebut
menyatakan bahwa kekuasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara. Selanjutnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pada pasal 4. Aturan mengenai pencegahan pencemaran lingkungan juga diatur oleh pemerintah melalui pasal 8. Pasal 9 mengatur tentang yurisdiksi terhadap semua kegiatan di landas kontinen. Pasal 10 mengatur tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus memperhatikan perlindungan terhadap ketahanan dan keamanan nasional, perhubungan, telekomunikasi, perikanan, penyelidikan oseanografi, dan cagar alam. Bahkan pemerintah juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum terhadap perselisihan antara kepentingan di landas kontinen yang diatur dalam pasal 11. Selanjutnya, peristiwa pelanggaran hukum laut internasional. Pada awal 2021 lalu, Indonesia mendapati bahwa kapal tanker Iran melanggar hak lintas hukum internasional dengan memasuki wilayah Indonesia, tepatnya di perairan Kalimantan, untuk melakukan pemindahan minyak secara ilegal bersamaan dengan Panama. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang saat itu menduga kapal tanker minyak atau MT Freya berbendera Iran langsung disita oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla karena melanggar hukum internasional. Kapal tanker Iran dan Panama melanggar hak lintas transit pada alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dan mematikan sistem identifikasi atau Automatic Identification System atau AIS. Dua kapal tersebut, MT Horse dari Iran dan MT Freya dari Panama, diduga melakukan pemindahan minyak secara ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Kedua kapal tersebut pun diketahui menyembunyikan identitas kapal yang ditutup dengan kain dan jaring serta tidak mengibarkan bendera kebangsaan yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Adapun Iran juga sebelumnya telah dituduh berusaha menyembunyikan penjualan minyaknya untuk menghindari sanksi Amerika Serikat yang melumpuhkan. Tidak hanya itu, Iran juga kerap dituduh menjual minyaknya secara ilegal di perairan internasional dengan menonaktifkan sistem pelacakan pada tanker-tankernya. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Dugaan awal kapal berjenis motor tanker atau MT Horse yang berbendera Iran dan MT Freya yang berbendera Panama diamankan oleh kapal negara atau KN Pulau Marore 322 Bamkala RI. Kedua kapal tanker melanggar hak lintas transit pada ALKI. Kemudian keduanya keluar dari batas 25 nautical mile, melakukan lego jangkar di luar ALKI, melaksanakan ship-to-ship transfer BBM ilegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, AIS yang dimatikan, ditemukannya beberapa pucuk senjata, serta adanya tumpahan minyak yang diakibatkan oleh MT Freya. Selanjutnya, penyelesaian pelanggaran hukum laut internasional yang dilakukan Iran terhadap Indonesia. Terkait penyelesaian pelanggaran hukum laut internasional yang dilakukan Iran terhadap Indonesia, faktanya bahwa setelah melalui proses hukum, Indonesia telah melepas kapal tanker Iran dan kapal Panama karena dicurigai melakukan transfer minyak ilegal. Setelah proses hukum, kapal tanker minyak mentah atau MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama meninggalkan Indonesia. Kapten kedua kapal tanker tersebut dinyatakan bersalah karena memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Pada bulan Januari 2021 lalu, kapal tanker itu terlihat di lepas pantai Kalimantan, bagian Indonesia dari Pulau Kalimantan,
dan kemudian ditangkap setelah awak kapal tidak menanggapi panggilan radio. Kapal MT Horse telah dibebaskan setelah 125 hari setelah proses hukum berhasil diselesaikan. Iran telah meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan keterangan terkait penyitaan kapal tanker berbendera Iran di perairan Kalimantan. Permintaan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran dan mengatakan penyitaan itu terjadi karena masalah teknis dan sepertinya mengisyaratkan bahwa insiden ini bisa terjadi di sektor pengiriman oleh kapal. Awak kapal tersebut berjumlah 61 orang dan merupakan warga negara Iran dan Cina yang telah ditahan. Organisasi Maritim Internasional mengharuskan kapal menggunakan transponder untuk keselamatan dan transparansi. Kru bisa mematikan perangkat jika ada bahaya pembajakan atau bahaya serupa, tetapi transponder seringkali dimatikan untuk menyembunyikan lokasi kapal selama aktivitas terlarang. Kedua supertanker itu masing-masing mampu membawa 2 juta barel minyak. Very Large Crude Carrier atau VLCC MT Horse milik National Iranian Tanker Company atau NITC hampir terisi penuh dengan minyak, sementara VLCC MT Freya yang dikelola oleh Shanghai Future Ship Management Co. kosong, kata data itu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan singkat yang telah dipaparkan mengenai analisis kapal tanker Iran yang melanggar hukum laut internasional dengan memasuki wilayah Indonesia, Iran terbukti bersalah. Iran dinilai salah karena memasuki perairan laut Indonesia tanpa izin, melakukan transfer minyak ilegal, mematikan AIS agar tidak dapat dilacak, dan menyembunyikan identitas kapal. Namun, permasalahan kasus tersebut telah diselesaikan dengan kedua belah pihak, Iran dan Indonesia, secara baik. Diharapkan Iran sebagai negara anggota dari PBB untuk menghindari penggunaan cara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dari hukum laut internasional itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.